Ya, jadi hari ini kita akan bincang-bincang. Ya, woi langsung kelompok ya. Salah, salah bikin slide kayaknya bagaimana. Ya, jadi ya nanti bincang-bincangnya sambil ternyata materi saya di akhir ya. Maksudnya materi saya di akhir, kita mainan dulu berarti. Ya, ternyata saya bikinnya materinya di akhir. Ya udah ya. Jadi kita akan bagi lagi dalam 4 kelompok. Hihi. Ya, 4 kelompok. Yang kemarin hitungnya dari mana ya? Kemarin dari depan. Sekarang berarti kembali dari belakang ya. Siap. Pojok kiri, pojok kanan. Pojok kiri, pojok kanan. Pojok kanan, siap. Bentar. Iya. Sabar, sabar. Pojok mana ya? Kemarin kayaknya di situ ya. Berarti sekarang di situ ya. Ayo udah dari situ ya. Satu. Ya udah silakan, semua sudah dapat angka, silakan duduk berdasarkan nomor kelompoknya. Pusing. Ya, yang online tunggu ya. Kita akan diskusi kelompok dulu. Apa yang didiskusikan sebentar akan saya sampaikan. Biasanya kamu di belakang? Biasanya kamu di belakang? Kelompok 4 kemarin. Oh, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 lagi. Kayak suram nih. Kayak suram. Ada foto orangnya. Foto Patimura. Foto Patimura. Ya, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu ya. Sip. Wih, cewek-ceweknya ngumpul di kelompok 1 ya. Oke, asik nih. Yang belum, seperti biasa yang belum kenal, kenalan dulu ya. Kayaknya udah kenal semua. Ini modus ini. Bang Man salaman kan ya. Baru kelompoknya cewek-cewek perjani salaman. Ya, kita let's go mainan lagi ya. Kita mainan lagi. Ya, karena sudah berbagi kelompok, jadi yang baru datang nanti seperti biasa jadi tukang menyimpulin. Kalau ada yang datang. Ya, tapi Dandi kayaknya datang. Sampai hafal sampai. Ya. Nah, ini kelompok 1. Siapa Adorno? Oh, namanya udah ada. Maksudnya ya udah dia tuh siapa itu ya. Apa kaitannya dengan industri budaya? Jadi hari ini materinya adalah tentang industri budaya. Kenapa pakai kutip? Karena maknanya tidak seperti itu. Ya, ini maknanya agak kontra dikit. Agak, gimana bilangnya ya? Agak negatif gitu ya. Jadi ini kan hal yang berseberangan ya. Jadi industri kemarin pergeseran kehidupan ya, karena inovasi teknologi. Jadi hidup manusianya berubah, tapi sekarang dipasangkan dengan budaya. Makanya saya kasih kutip di situ. Jadi tugas kelompok 1 adalah mencari siapa Theodor W. Adorno, ngapain dia, ya apa yang dilakukan, kutipannya mungkin, lalu dia lahir di mana, ya intinya segala hal tentang dia yang berkaitan dengan industri budaya. Ya, itu si Adorno. Udah jelas ya? Gampang lah ini. Ya. Kayaknya. Yang online boleh juga ya, maksudnya yang online, teman-teman yang online silahkan mencatat juga, nanti bisa dicari dalam waktu diskusi. Oke, lalu 2, 3, 4 sama. Maksudnya yang dikerjakan sama tapi berbeda skupnya. Ya, jadi temukan produk budaya. Ya, produk budaya yang banyak diproduksi. Ya, jadi kelompok 2 itu yang di Pulau Jawa, kelompok 3 yang di Pulau Bali, kelompok 4 yang di Nusa Tenggara. Jadi Bali tengah-tengah, Jawa dan Nusa Tenggara gitu ya. Lalu mengapa produk tersebut banyak diproduksi? Contoh, di Bali produk budayanya arak gitu misalnya. Ya, kok arak banyak diproduksi? Nah, gitu. Kenapa di Pulau Bali misalnya produk budaya baju barong gitu misal ya, saya kasih. Kenapa banyak diproduksi kan gitu. Lalu berikutnya temukan apa yang kurang diminati, produk apa yang kurang diminati atau produksinya mengalami penurunan. Alasannya apa?
Nah, lalu yang ketiga, kalau kamu punya kesempatan untuk membuat atau mengembangkan produk budaya, yaitu produk apa? Berikan penjelasannya. Ya, jadi kalau kamu tidak punya keterbatasan uang, waktu, tenaga, ya, kamu pengen bikin produk budaya apa? Ya, tentu saja di daerah masing-masing. Jadi kalau kelompok 2 fokus nanti pembahasannya adalah di Jawa, kelompok 3 itu di Bali, kalau kelompok 4 itu di Nusa Tenggara. Ya, jadi bebannya udah sama ya, walaupun kelompok 1 beda sendiri. Tergantung jackpotnya. Jackpot. Ya, jadi silakan didiskusikan bersama rekan kelompoknya. Lalu seperti biasa nanti satu orang mewakili ke depan untuk menyampaikan. Nah, ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Aman-aman baik, semua udah pegang HP ya. Nah, lalu untuk yang online kira-kira kayak gitu, loh. Ya, jadi kita akan diskusi tentang industri budaya. Nah, tokoh yang terkait itu adalah Pak Adorno. Siapa dia? Nah, sebentar kita bahas. Lalu karena kita bicara tentang industri budaya, budayanya beda-beda, ya di Bali dan di luar Bali, saya ambil contoh Jawa dan Nusa Tenggara. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menjadi nanti bahan untuk diskusi. Ya, lalu untuk membatasi biar tidak kemana-mana, seperti biasa saya buka timer. Seperti biasa saya buka timer, saya kasih waktu kira-kira 20 menit. Jadi kita akan mulai dari kelompok 1. Ya, jadi kita sebelum ngomongin produk-produk yang lain, kita akan ngomongin dulu kita gibahin Pak Adorno. Tapi tabik sugra ya, Pak Adorno kan sudah almarhum. Ya, jadi Pak Adorno ini loh kok jadi saya. Silakan dulu ya. Ya. Yang lain perhatikan ya, yang lain ya. Yuk, silakan. Ya. Oke, di sini siapa sih? Theodor W. Adorno adalah seorang sosiologi, filsuf, dan musikologi. Apa sih hubungannya dia dengan industri budaya? Menurut Adorno, yang sebagai seorang kumpulan elit musisi, menganalisa tentang musik pop sebagai salah satu produk industri budaya. Jadi menurut dia tuh musik pop itu merupakan industri budaya. Gitu doang. Udah, gitu aja. Udah gitu. Kan hubungannya dia sama industri. Oh, baru opening nih kayaknya. Tahu lagi ini lebih jelas. Oh, gitu. Ada tambahan? Ada tambahan? Boleh ditambahin? Lagi dikit? Ada? Ih. Tak, yuk, tambahin lagi dikit. Nanggung kali ya. Emot WA yang gini tuh ya. Emot WA yang gini tuh ya. Yuk, tambahin lah. Satu Kak. Ya. Saya tambahin yang tadi apa kaitannya Theodor dengan industri budaya. Perkembangan industri sangat cepat, masih telah banyak mempengaruhi aspek termasuk budaya. Di bawah arus industrialisasi, budaya yang merupakan wujud dari ekspresi atau pemikiran masyarakat telah kehilangan maknanya dan diperlakukan layaknya sebagai sebuah produk dalam logika kapitalisme. Hal ini kemudian melahirkan istilah industri budaya, kultur industri yang diperkenalkan oleh dua anggota, Mazhab Frankfurt and Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer. Wah, Dalam salah satu nama Jerman berjudul Kultur Industri Enlightenment as Mass Deception dalam buku Dialektik of Enlightenment. Udah. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk teman saya. Ya, bagian menyimpulkannya masih sehat? Masih aman ya? Terketir, Pak. Ya, kelompok 1 ngeluarin ulti ya. Ya, jadi bahasa alien nih keluarin dari itu. Saya kalau disuruh ngulang juga nggak bisa. Ya, jadi kita kembali lagi tahun 1940. Kalau kemarin tahun itu merupakan tahunnya Australia mencetuskan industri kreatif. Ternyata di belahan yang lain, di belahan Jerman, ya ada seseorang Adorno, ya yang asalnya dari Frankfurt, itu dari Jerman,
Ya, jadi salah satu produk budaya yang pertama kali ada di dunia adalah musik. Ya, jadi musik itu ternyata hasil dari industrialisasi. Jadi orang-orang dulu bertani, ya lanjutan materi minggu lalu, orang-orang dulu bertani, orang-orang dulu mancing, nelayan, berkebun. Ada sentuhan teknologi, ya sehingga di situ lahirlah alat-alat musik, orang-orang main musik. Ya, itulah budaya manusia yang awal-awal. Jadi dia main musik, walaupun main musiknya nggak secanggih sekarang, gitar senar-enam pakai efek, nah kayak gitu ya. Ya, dari dulu manusia itu ternyata main musik. Ya, musik itu produk dari industri. Ya. Nah, lalu seiring perjalanannya, ya, jadi si Adorno ini kontra. Kontra itu maksudnya, ya, jadi saya ngasih keterangan tambahan di situ. Ya, jadi tahun 1940 Adorno itu udah sadar kalau ya akan ada kejadian di mana budaya itu tanda kutip dijual. Ya, mendatangkan keuntungan, komodifikasi menjadi bentuk dagangan. Ya, jadi nilai keuntungannya lebih penting daripada ekspresi artistiknya. Ya. Itu masih berjalan, maksudnya masih terjadi hingga hari ini dan itu sudah disadari dari tahun 1940. Ya. Akan ada momen, akan ada kejadian di mana orang-orang jualan musiknya dijual, ya menghasilkan keuntungan, ya kayak gitu. Jadi si Adorno ini udah tahu dan itu udah dari tahun 1940, ya canggih bener mikirnya. Jadi orang-orang baru bisa main musik, ya jadi baru bisa main musik karena ada inovasi teknologi, ya belum secanggih sekarang ya main piano, keyboard bukan ya nggak kayak gitu ya. Ya walaupun main musiknya masih sederhana, tapi si Adorno sudah memperkirakan ya, kalau nanti akan ada industri budaya, jadi budayanya dijual. Jadi budaya ini mendatangkan keuntungan. Siapa yang punya budaya, dia akan dapat kekayaan. Kira-kira kayak gitu. Ya, padahal dulu kan budaya itu harusnya ya kegiatan sehari-hari masyarakat itu ya, tidak ada komodifikasinya, tidak ada urusan dagang-dagangannya gitu dulu. Ya, tapi si Adorno tahun 1940 dia sudah sadar akan hal itu. Ya, dan itulah yang terjadi sekarang. Ya, nah itu akan diperjelas atau itu akan diberikan contohnya oleh 3 kelompok berikutnya. Jadi kaitannya kayak gitu. Ya, jadi si Adorno ini adalah orang yang ngeh, orang yang peduli, orang yang sadar kalau nanti budaya itu akan diperjualbelikan. Ya, menciptakan sarana pendapatan bagi penciptanya. Ya. Dan nanti keuntungan akan jadi lebih penting daripada nilai ekspresi artistik. Itu yang terjadi. 1940 ya. 1940. Ya, kita masih dipecut-pecut kayak sama Jepang ya. Masih dijajah. Ya. Ya. Itulah Theodor W. Adorno. Bisa dibayangkan jeniusnya orang Jerman ya. Ya, jadi udah kepikiran kayak gitu. Padahal manusianya baru bisa main musik. Ya, dia udah ngeh, wah nanti musik ini akan diperjualbelikan, siapa yang bisa main musik dia akan punya uang. Ya. Padahal harusnya musik itu tidak diperjualbelikan, musik itu budaya, musik itu kegiatan masyarakat. Harusnya gitu. Harusnya. Ya. Nah, berikutnya kita akan ke kelompok 2. Ya, jadi melihat apa di Pulau Jawa. Ya, yuk kelompok 2 silakan, siapa? Dari kamu ya. Ya. Ya, namanya siapa? Yohan. Yohan dari Jawa. Nusa Tenggara. Ya, tak kira dari Jawa. Yang dari Jawa siapa? Oh gitu. Oh, oke. Saya aja yang nanya. Ya, jadi apa yang diproduksi di Pulau Jawa? Produk budayanya apa? Ya, produknya mungkin wayang kulit sama batik. Apa? Wayang kulit sama batik. Batik. Ya, batik. Kita cari gambarnya ya. Siapa tahu ada yang tidak tahu ya. Tidak tahu. Ya. Ya, di adik-adik mahasiswa ini batik. Itu Akatsuki. Mana? Oh iya. Iya. Tahun 1940 ya, Uchiha Itachi pakai ini. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Ya.
Sekalian aja ya batik Akatsuki ya. Nah, ini ada nggak? Oh ada ya. Nggak gitu, baik ya. Pusing saya nge-cut video ntar banyak banget. Ya, ini siapa sih yang bikin kok ada di sini? Detik.com gitu. Batik, emang batik dari Jawa? Oh, gitu ya. Bukan batik ada dari Bali ya? Batik Bali ya? Oh, Sadaya. Oh, ada nih. Ya udah. Beda ya? Oh iya, ada batik Jawa. Satu lagi apa? Apa lagi satu? Wayang kulit. Wayang kulit. Ya, adik-adik mahasiswa ini wayang kulit. Iya. Ini produk budaya. Banyak diproduksi. Ya, oke, lalu pertanyaannya adalah mengapa kan itu ya? Nah, mengapa wayang kulit dan mengapa batik banyak diproduksi? Ya, apa jawabannya? Itu kan bagian materimu. Mana? Ya, gimana? Kenapa? Karena kedua produk ini sudah diakui di internasional. Nah, terus? Dan sudah menjadi warisan budaya Pulau Jawa tersendiri. Itu aja. Jadi wayang ini oleh-oleh kadang ada ya. Lalu batik tadi bukan yang ini ya. Ini batik Nippon nih. Ya, jadi nah ini produk budaya dari Pulau Jawa. Ya, sesuai konsepnya Adorno. Ya, akhirnya apa? Batik ini dijual. Yang bisa bikin batik mendatangkan kekayaan. Ya. Batik akhirnya yang awalnya mungkin dibuat oleh masyarakat lalu dipakai untuk dirinya sendiri, akhirnya dikomodifikasi, diperjualbelikan, dijadikan barang dagangan. Ini industri budaya. Ya, industri budaya. Membuatnya tersedia untuk banyak orang, tapi di sisi lain melemahkan nilainya. Itu kan yang minggu lalu ya. Ya. Ini tersedia, kamu bisa beli, Tokopedia ada, bisa beli online ya. Tapi ketika ditanya, ya, apa arti motif ini? Apa arti motif ini? Tidak ada yang tahu. Apa arti ini? Nggak ada yang tahu. Ya, ini industri budaya. Ya, jadi sesuai dengan disampaikan Adorno. Ya, mana dia tadi? Keuntungan lebih penting daripada ekspresi artistik. Ya, dia tahun 40 udah ngomong ini. Harusnya, ya ini jadi pakaian yang dipakai oleh orang-orang di Jawa, ya, mungkin tidak diperjualbelikan, tapi akhirnya diperjualbelikan, dan keuntungannya jadi lebih penting daripada nilai batik itu sendiri. Benar kan itu yang terjadi ya? Ya. Hebat ya Adorno ya, 40 udah bisa ngomong kayak gini. Indonesia masih penjajahan. Ya, lalu apa lagi pertanyaannya tadi? Ya, yang kurang diminati. Kalau yang kurang diminati, kami melihat mungkin ukiran Jepara, Pak. Ukiran Ukiran Jepara, wah Akatsuki lagi. Wah, ini. Masa ini kurang diminati? Iya, Pak. Oh, maksudnya di pulau-pulau Jawa mungkin nggak banyak yang kayak gini, rumah-rumah orang gitu maksudnya? Iya, Pak. Emang benar ya? Iya, Pak. Oh, udah jarang ya? Ini aja satu. Iya, satu lagi. Ya, mengapa kurang diminati? Karena mungkin sekarang bangunannya sudah dengan arsitektur yang modern, Pak. Ada lagi kurang diminati itu ada satu lagi sisingan, Pak. Apa? Sisingan. Sisingan. Semacam barong, Pak. Sisingan. Sisi? Kok siskakol ntar muncul? Si apa? Sisi? Nah. Nah ini. Ya. Nah ini. Ini ya barong nih ya. Nggak ada yang Akatsuki. Nggak ada. Nah ya. Kurang diminati. Ini kurang diminati. Ya mengapa? Karena mungkin anak-anak sekarang mungkin kurang menyukai ini, Pak. Ya, kita balik ke teorinya Adorno. Ya, kita nanya pola saja. Ini mendatangkan kekayaan apa enggak? Ini mendatangkan kekayaan apa enggak? Jawabannya enggak, capek. Ya, latihan. Ya. Emang itu kaya orangnya? Enggak. Ya, mending dia jualan batik. Ya, padahal ini sama-sama produk budaya. Sama-sama produk yang muncul dari aktivitas masyarakat turun-temurun, warisan
ya adat daerah itu. Ya, mungkin pakai baju batik, lalu ada event-event tertentu dia gendong ini singa ini. Ya, itu ya. Nah, masalahnya sekarang yang mendatangkan kekayaan yang mana? Jualan batik apa gendong singa ini? Jelas-jelas jualan batik mendatangkan kekayaan. Jadi apa? Yang gendong singa mulai ditinggalkan. Yang jualan batik laris tetap eksis. Ya, itu dilema yang terjadi. Ya, jadi kalau kamu nanti dapat berita, ya ada budaya yang hilang, ada budaya yang tetap ada, itu alasannya satu aja, mendatangkan kekayaan. Ya, makanya si Adorno ini dari awal nggak suka kalau budaya itu diperjualbelikan, ya dikomodifikasi, jadi barang dagangan, nggak suka. Karena nanti kalau ada yang mendatangkan kekayaan, mau nggak mau, yang tidak mendatangkan kekayaan akan hilang. Makanya dari awal dia nggak mau. Ya, kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? 1940 sampai 2022, 2023, lagi 2 bulan, ya budaya ini selalu dijual. Ya, dampaknya apa? Yang tidak dijual hilang. Yang tidak mendatangkan kekayaan hilang. Ya, walaupun Pak Adorno-nya udah nggak ada, omongannya masih terbukti. Ya, sisingaan gitu ya. Untung nggak ada Akatsuki. Ada lagi? Ya, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Kalau mengembangkan produk apa itu? Mungkin mengembangkan batik, Pak. Batik, cari kekayaan. Iya, cari kekayaan, cari duit. Iya. Teori. Kamu ngapain nggak mau angkut singanya aja? Iya, kalau temannya mau, Pak. Oh, kalau temannya mau. Harus berkelompok. Ini kelompoknya angkut singanya. Ya. Oke. Apa yang ingin dikembangkan dari batik? Kalau batiknya mungkin nilai seninya tinggi. Itu dah, pengembangannya apa? Peminatnya Ya, yang batiknya dikembangkan apanya? Kan pertanyaannya itu. Motif. Bikin motif yang baru. Ya, Akatsuki gitu. Konoha gitu. Ya, jadi oke, udah habis ya. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Iya. Ya, sekarang kamu tahu kaitannya masa lalu dan masa kini. Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi di masa kini itu nggak jauh-jauh, itu sebenarnya sudah dibahas di masa lalu. Ya, jadi budaya-budaya yang hilang dari Jawa, dari Bali, dari Nusa Tenggara, kenapa dia hilang? Karena tidak mendatangkan kekayaan. Pasti. Ya. Kenapa ada budaya yang mendatangkan kekayaan, ada yang tidak mendatangkan kekayaan? Karena budaya itu akhirnya diperjualbelikan, punya nilai uang, ya, punya nilai jual beli. Ya, yang bisa dijual, ya akan mendatangkan kekayaan, itu diminati, eksis sampai sekarang. Budaya yang tidak mendatangkan kekayaan, tidak bisa dijual, ya dia perlahan-lahan akan ditinggalkan. Ya, contohnya ini, sisingaan, gendong singa. Ya, bukannya gimana-gimana ya, maksudnya tidak ngomong. Maksudnya saya tidak nyalahin atau tidak ngata-ngatain gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari kacamata orang awam aja, ya kalau gendong kayak gini emangnya uangnya banyak itu ya. Ya on point langsung ya. Maksudnya apakah akan jadi orang kaya dibanding jual batik? Kayak gitu ya. Ditinggalkan, mulai ditinggal. Padahal ini dan jualan batik sama-sama budaya. Oke, berikutnya kita pindah ke pulau sendiri. Silakan kelompok 3. Baik. Kelompok 3. Belum. Kok enggak? Ya, siapa namanya? Agus orang Bali. Iya. Ada yang bukan orang Bali? Kelompoknya. Itu mukanya lawar aja itu. Ya, jadi Bali, produk apa yang banyak diproduksi?
Lagi kain? Enggak. Emang enggak nggak ada di luar Bali? Ada. Katsuki ya Katsuki? Ada. Ya, enggak. Nah, lagi ya, mumpung ini kain yang sama. Kain enggak akhirnya diperjualbelikan, ya, mendatangkan kekayaan, ya, membuat tersedia untuk masyarakat luas. Tapi saya tanya kepada 30 kepala orang Bali di sini, ini motif ini enggak apa? Enggak ada yang tahu. Kamu orang Bali. Ini budayamu. Enggak ada yang tahu. Enggak ada. Udah, kita sama ya. Iya. Saya tanya lagi, 30 kepala orang Bali di sini. Ini enggak motif apa? Atau asalnya dari mana? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Udah enggak ada nilainya, maksudnya nilai budayanya udah enggak ada nih. Ya, kasarnya bilang ini kain yang bernilai rupiah, bernilai dolar, bukan kain budaya Bali. Ini kain barang dagangan aja. Nggak ada kain nilai seninya, nilai asal usulnya, budayanya, ya apa namanya maksud di balik ini udah nggak ada semua, hilang. Padahal kamu orang Bali, orang Balinya aja nggak tahu gimana orang luar Bali gitu ya. Ya, yuk kita kuis tebak enggak lagi. Ya, dari sekian banyak yang ini ada yang tahu. Iya, ya. Nah nggak ada yang tahu nih orang Balinya gagal semua. Ya, udah masuk saya. Nih, ada yang tahu apa artinya? Nggak ada. Ya. Nah. Ya, ada yang tahu artinya? Nggak ada yang tahu. Ya. Jangankan artinya ya, coba saya tanya. Nah, ini alat bikinnya apa namanya? Nggak ada yang tahu juga. Padahal ditanya alat bikinnya. Tenun. Nama benangnya dah, atau nama jarumnya tuh pasti ada namanya. Boy. Tuh kan orang Balinya gagal semua. Ya, nah itulah dampak dari budayanya diperjualbelikan. Ada andoknya, ada kainnya, tapi nggak ada artinya. Ya, ada, cuma nggak tahu artinya. Kayak gitu ya. Enggak. Ya, kenapa diproduksi banyak? Karena wisatawan yang berkunjung ke Bali pasti ke pura-pura itu menggunakan salah satu kain tersebut. Dan sesuai dengan arahan gubernur beberapa waktu yang lalu bahwa setiap hari Kamis sekolah Oh, itu. baju adat Bali. Oh, jadi kalau wisatawan tuh mau ke pura harus pakai enggak. Terus ada himbauan gubernur juga. Ya. Coba wisatawan Bali ke pura ya. Coba. Enggak pakai enggak tuh. Mana? Mana pakai enggak? Ini pakai baju biasa. Yang mana? Sorry, wisatawan asing ya. Wisatawan asing ke Pura Bali gitu ya. Ya, Pura Bali. Mana ndaknya? Nggak ada. Ini pakai celana biasa tuh. Ah, bohong lah. Ya mana? Oh, ini. Ini. Iya. Iya. Nah, mana nggak ada. Ini pakai kain-kain biasa ya. Nih. Kain biasa kan. Ini pura besake lagi. Iya. Ini pakai celana tuh. Pura Danu Beratan nih. Ya. Ah, kamu hoax ah. Ya, jadi mengapa diproduksi banyak? Ya, jawabannya nggak akan jauh dari mendatangkan kekayaan. Ya, kenapa diproduksi orang Bali? Orang bulenya beli. Ya, jadi waktu dia bikin enggak tuh udah dolar gitu aja. Ya, jadi si anaknya, si generasi penerusnya bikin enggak mau bilang dari tekanan, mau bilang dari apa? Coba tanya. Ya, Bu, Pak, kenapa polanya kayak gini? Apa artinya? Ya, mungkin enggak banyak yang tahu. Ya. Lalu kenapa bikin itu? Permintaan Gus, Alsop di Sukawati minta. Ya. Jawabannya masih gitu.
Permintaan Gus mau ditaruh di art shop di Jimbaran. Ketika ditanya, Bu, kenapa gambarnya layang-layang? Ya, Gusnya banyak nanya ah. ya gitu ya. Karena ini dijual. Ya, diminati ya karena dijual. Oke, yang produk budaya yang menurun, tidak diminati apa? Lontar. Awas Akatsuki lagi. Loh. Lontar Bali. Oh, ini. Ya. Kenapa tidak diminati? Karena proses pembuatannya yang rumit dan bahannya yang susah dicari, serta masyarakat sekarang itu tidak banyak yang mengerti bahasa lontar. Rumit, susah dicari, masyarakat tidak mengerti. Ya. Kita pakai pertanyaan sakti, mendatangkan kekayaan enggak? Tidak. Ya. Siapapun di sini yang mungkin di rumahnya masih ada lontar, saya tanya, lontarmu bisa digade di Pegadaian enggak? Ya, bisa dijual di Tokopedia enggak? Enggak bisa. Ya. Mendatangkan uang enggak? Enggak. Ya. Kurang diminati, turun, enggak mau. Ya. Bahkan sekarang pegang lontar aja mungkin enggak pernah. Berapa 30 kepala di Bali, 30 kepala Bali. 30 kepala orang Bali di kelas ini yang pernah pegang lontar. Pegang doang. Nulis juga. Baca bisa. Nah. Ya. Pegang pernah, nulis beberapa makin menurun, baca habis. Yang pernah pegang segini, yang pernah nulis segini, yang baca habis nggak ada. Ya. Ya. Nanti generasi setelahmu, ya generasi anakmu, generasi cucumu gimana nasibnya? Bapak ngapain pegang makanan rayap? Ya. Tidak mendatangkan kekayaan. Kuncinya masih sama. Ya. Kenapa turun, tidak diminati, kurang diminati, sing ngai sugih? Ya. Tidak bisa dijual. Malah mengeluarkan uang. Perawatan, ya naruh di tempat yang benar, melilengis nih. Ya. Harus dijaga dengan api, itu keluar uang semua, malah keluar uang. Ya. Kenapa dia ada uang dan ada tidak uangnya? Ya karena ada yang dijual, ada komodifikasi sejak 1940. Ya, kalau semua rata tidak dijual ya, orang Bali nggak boleh jualan, orang Jawa nggak boleh jualan batik. Jadi kalau mau batik bikin sendiri, belajar sendiri, intinya harus sendiri. Ya, semua budaya masih akan berada di satu derajat, satu kasta yang sama. Jadi nggak ada budaya yang bikin kaya, nggak ada budaya yang bikin capek aja. Ya, sekarang ada budaya yang bikin kaya, ada budaya yang tanda kutip merepotkan. Ya, bikin capek, ribet, sulit bacanya, kayak gitu. Sehingga akan ada yang diminati, akan ada yang tidak diminati. Lalu kalau punya kesempatan untuk mengembangkan apa? Arah Bali. Hah? Wah, arah Bali. Ya, kita tanya balik, kenapa mengembangkan Merak Bali? Mendatangkan kekayaan? Iya, lagi-lagi cari duit. Tadi mendatangkan apa yang dikembangkan dari Jawa? Batik. Kenapa batik? Mendatangkan kekayaan. Kenapa Merak Bali? Bisa dijual. Ya. Dan yang jual nggak akan pernah komplain mau gimana pun rasanya. Ya. Ya. Ya, kenapa? Apa yang mau dikembangkan? Mungkin dari kemasannya gitu. Masak. Ya, oplosan. Kemasannya. Karena masih pakai botol-botol plastik. Ya, kayak gitu ya. Jadi gubernur kita saat ini adalah gubernur yang pro dengan Arak Bali. Ya, pro. Kopi plus arak. Ada yang pernah minum kopi plus arak? Nggak pernah? Nggak pernah. Saya pernah, besoknya mencret ya. Nggak beneran, memang pernah. Ada yang jual ya, maksudnya saya nggak beli kopi lalu minum arak lalu minum gitu, enggak. Ada yang jual. Saya lupa yang mana dagangnya ya. Di Jalan Nangka ada yang jual. Jadi memang campurannya kopi. Jual
jual arak tapi araknya campurannya kopi. Ada tuh, udah jadi produknya. Ya, saya pernah beli, pernah nyobain, nggak enak ya. Oke, itu aja ya. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi yang dikembangkan dari 2 kelompok adalah budaya yang mendatangkan kekayaan. Nggak ada yang mau mengembangkan budaya yang tidak mendatangkan kekayaan. Ya, batik, arak, semuanya bisa dijual. Berikutnya kita ke Bali, tadi udah ke barat, tengah, sekarang kita ke timurnya Pulau Bali. Silakan kelompok 4, siapa yang mewakili? Dari Pulau NT alias Nusa Tenggara, bukan nice try ya. Ya, silakan. Ya. Ya, bagian yang menyimpulkan masih sehat? Wah, sih. Ya, kelompok 4 siapa? Wis. Pasti dari tadi minum arak loh. Oke. Nah, enggak apa-apa. Iya, sekarang kita ke Nusa Tenggara. Ya, polanya masih sama. Ya. Jadi produk budaya apa yang banyak diproduksi di Nusa Tenggara? Produk yang banyak diproduksi itu kain tenun, Pak. Lagi-lagi kain ya? Batik, endok, nun gitu. Kain tenun. Set Akatsuki. Nggak ada. Ya, jadi ternyata Jawa, Bali, dan NT, tapi bukan Nestra ya, Nusa Tenggara, ternyata punya 3 kainnya masing-masing. Nah, berarti kira-kira zaman dulu tuh ya, orang-orang di Jawa tuh pakai kain, nah disebut batik. Orang Bali pakai kain, namanya endok. Orang Nusa Tenggara pakai kain, namanya kain tenun. Ya, awalnya nggak dijual. Jadi itu memang kain untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya, lalu ya, mengapa banyak diproduksi? Banyak diproduksi karena wisatawan asing atau pengunjung itu kan biasanya di Nusa Tenggara tuh sama lah kayak di Bali, Ya. nuansa alamnya masih gini lah, masih asri. Ya, saya coba ya, wisatawan asing ke Nusa Tenggara. Ini pakai celana nih. Ini pakai celana. Ini Nusa Tenggara banget nih, tuh pakai celana tuh. Mananya? Ini kudanya enggak loh. Pakai celana. Tuh. Ini juga Nusa Tenggara, ini pakai celana semua. Ah, mana nih? Nggak ada tuh yang pakai. Mana? Oh, ini. Nih. Iya, 1:20 nih. Gambarnya. Iya. Ya. Ini mana gubernurnya? Ini gubernurnya. Ada warga lokal ya, ada warga lokal. Siapa tadi yang bilang ini gubernurnya? Oh, namanya siapa gubernurnya? Oh iya nih, Pak. Oh, itu ya. Pak ya. Tahunya Pak Victor ya, Victor bla 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 ya. Ya. Oh ini, enggak, ini kain biasa ya. Ya. Ya, polanya sama ya. Jadi kenapa banyak diproduksi? Ya menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang, ditaruh di art shop, ditaruh di bandara jadi oleh-oleh. Ya, menghasilkan uang, bisa dijual. Ya, lalu yang tidak diminati. Yang tidak diminati, ini saya dapat dari Google ya. Ya, apa itu? Yang saya dapat ini busana pengantin karena perkawinan adat Nusa Tenggara Timur terancam punah dan terus oleh perkembangan zaman serta maraknya busana modern belakangan ini. Hadirnya budaya asing yang serba instan telah mengancam kebudayaan diri sendiri yang sebenarnya elok dan menarik. Nah, bentar. Coba kamu liatin yang mana busananya. Ini. Yang ini. Yang ini ya.
Ini 1, 2, 3 yang mana? Apa ini? 1, 2, 3? Bukan. Apa miring? 1, 2, 3 yang mana sih? Apa dari sini? 1, 2, 3. Lah kamu yang mana? Yang mana tiganya? Yang paling atas. Ya ini di atas. Iya udah dari tadi yang ini. Bikin emosi jiwa. Ini ya. Benar ini kurang diminati. Konon kurang diminati. Yang dari Nusa Tenggara siapa aja? Yang dari Nusa Tenggara, coba angkat kursi, enggak angkat tangan. Nah, ya, coba kalau orang nikah di daerahmu pakaiannya kayak gini. Yang sekarang terjadi, yang sekarang terjadi. Dulu mungkin. Modern, tapi sekarang udah Nggak kayak, budayanya udah semakin nggak kayak gini ya? udah kayak gini lah. Oh kayak gini? Dulu tuh hampir punah, tapi sekarang udah mulai dikembangkan kembali. Oh udah balik lagi. Berarti sempat down gitu ya? Sempat anxiety ya? Sempat overthinking. Ya, jadi udah balik lagi, oke. Ya. Pertanyaannya atau polanya sama? Polanya sama, mendatangkan kekayaan apa enggak? Enggak. Ya, ini budaya, mendatangkan kekayaan, oh enggak. Ya. Ada unsur ribet, ya, lalu mungkin kuno, ya, lalu mungkin masuk globalisasi, maksudnya anak-anak muda yang mau menikah tuh dia pengen style yang casual, modern gitu ya, yang simple, yang gitu-gitu ya. Yang kayak gitu, muncul kayak gitu, nah ini lemah. Ya, karena memang ya tidak mendatangkan kekayaan secara langsung. Nah, masalah pakaiannya sudah dikonfirmasi tadi oleh teman kita bahwa yang benar yang ini. Tapi sekarang sudah mulai balik lagi. Ya, sudah mulai balik lagi tapi sempat down. Kayak gitu. Kira-kira dari yang ini ya, yang ada 3, lalu ini bulannya gitu ya kira-kira ya. Kita cari gambar lain yang lebih yang sama, kok beda-beda ya. Intinya yang perempuan ada bulannya itu ya. Nah ini ya nyari gambarnya juga sulit ya. Padahal, kok busana ya. Busana. Nah ini dia. Lebih. Ya jadi ini yang mulai awas muncul foto temanmu ntar ya. Iya ini yang mulai ditinggalkan. Bukan ditinggalkan ya, sempat gini. Polanya sama ya. Jawa, Bali, Nusa Tenggara tidak mendatangkan kekayaan. Ya, mengapa tadi sudah disampaikan ya. Jadi terkesan tanda kutip kuno, ribet, ya lalu anak muda pengen explore yang lain. Oke, pertanyaan terakhir, kalau punya kesempatan untuk mengembangkan apa yang mau direncanakan? Kalau untuk perkembangan biasanya kain tenun, karena kan banyak wisatawan dan kain tenun itu bisa kan ada yang beberapa udah pakai alat yang modern, tapi coba kita bisa dikembangkan dengan alat yang tradisional dan kualitas mungkin bisa beda. Oke, Karena buatan tangan dan mesin itu variasi intinya ya. Ya, jadi polanya sama. Kenapa mau mengembangkan? Ada cuannya. Ya. Kenapa tidak mau mengembangkan pakaian ini biar ditarik, biar dilirik lagi oleh anak muda, remaja? Ada uangnya, Pak. Ya. Rugi saya invest ke sini gitu ya. Ya, anak mudanya nggak tertarik. Mending saya jualan kain tenun. Ya, taruh di hardshop, taruh di bandara, taruh di toko pinggir jalan, ada yang beli. Ya, kalau gini ada yang beli. Nah, itu. Polanya gitu-gitu aja. Jadi kita dari 1940 peradaban manusia, kehidupan manusia itu sudah berjalan, budaya yang kita masih pertahankan tetap eksis adalah yang ngasih kita uang. Ya, itu dilema. Sekarang kamu tahu. Ya, jadi kalau nanti ada yang ngobrol di Banjarmu, di rumahmu, ya adi cerik-cerik jani sing demen kene gitu misalnya. Ya, itu jawabannya sudah pasti karena itu tidak mendatangkan uang. Ya, kenapa kok anak muda zaman sekarang itu nggak suka ini ya? Insert budayanya. Ya, itu jawabannya sudah pasti karena nggak mendatangkan uang, nggak bikin kaya. Ya. Kenapa bikin kaya? Kenapa tidak bikin kaya? Karena budayanya dijual. Ya. Kenapa dijual? Ya itu adalah
hal yang muncul tahun 40-an yang diprotes sama Adorno. Kayak gitu ya kira-kira ya. Oke, udah habis ya. Jadi silakan kembali ke tempat, beri tepuk tangan untuk temannya. Iya. Ya, barang-barang budaya populer mungkin paling banyak diminta. Ya. Jadi yang populer. Populer itu apa? Saya nggak di Jawa, tapi saya tahu di Jawa itu ada kain batik, populer batiknya. Ya. Banyak bule yang tidak pernah ke Bali, tapi dia tahu di Bali itu minuman kerasnya namanya arak. Berarti arak itu populer, terkenal dia sampai keluar daerah. Ya. Jadi yang populer itu yang banyak diminta, komersialisasi, reproduksi, distribusi, lebih dapat diterapkan di bagian budaya populer. Kayak gitu. Ini industri budaya, jadi budayanya dijual, maknanya negatif ya. Ya. Maknanya negatif. Jadi yang awalnya kain hanya sebagai pakaian orang biasa, lalu arak ya cuma minuman biasa dulu di Bali, ya nggak diperjualbelikan, di tiap rumah ada gitu ya. Sekarang dulu ya, mulai dari dulu itu udah mulai dijual. Nah itu ya sebuah apa ya, kesalahan ya. Karena itu menyebabkan budaya-budaya yang tidak bisa dijual, tidak bikin kaya itu jadi hilang ya, menipis. Oke, itu materi untuk hari ini. Ada yang ditanyakan kira-kira? Nah, jadi sekarang semua kamu sudah tahu apa yang terjadi ya, gitu ya. Kamu sudah tahu tentang industri budaya, siapa Adorno, ya ternyata orang Jerman, Frankfurt, yang tahun 40 dia sempat kontra dengan bahwa budaya itu harusnya nggak dijual. Ya, melemahkan harapan. Ya, budaya itu harusnya kehidupan masyarakat aja. Kain ya kain, dipakai arak ya diminum aja. Ya, semua sama. Budaya itu ya bagian dari peradaban turun temurun warisan. Ya, nggak dijual. Karena kalau dijual, ada yang bisa dijual, ada yang nggak bisa dijual. Yang dijual bikin kaya, yang nggak dijual ya gitu-gitu aja. Sehingga anak muda, generasi penerus kita akan fokus sama yang bisa dijual aja. Ya, anak muda kita, generasi penerus kita nggak akan mau ngurusin yang tidak bisa dijual. Ya, sedih tapi begitulah faktanya. Kamulah bagian dari anak muda itu. Ya, 30 kepala orang Bali ditanya, enggak yang kayak gimana, nggak ada yang tahu ya. Menyedihkan ya. Tapi tenang ya, saya ikut berpartisipasi ya. Oke, itu kelompok 234. Berikutnya kita punya closing, woi, dari sobat kita. Ya. Yuk kita persilakan untuk maju ke depan. Woi, mantap ya. Jadi bagian kesimpulan biar dia tidak nempe, slide-nya saya kasih yang ini aja. Udah siap? Oh sedikit siap. Iya, tenang dulu, berdiri dengan tenang, lihat dulu teman-temannya. Udah. Belum mulai. Apa yang mau ditunjuk? Yang di kelompok 1. Oh, ini dulu. Oke, yuk silakan sampaikan. Siapa sih Theodor W. Adorno? Theodor W. Adorno adalah seorang sosiolog, filsuf, musikolog, dan komponis kebangsaan Jepang. Dan apa sih kaitannya dengan industri? Kok Jepang? Jerman. Jerman. Ya. Kalau dari Jepang namanya Adorno-kun. Adorno Senpai. Ya, ini bukan Adorno Senpai ya. Ya, bukan Adorno Sensei, bukan. Ya, silakan lanjut. Oke, apa kaitannya dengan industri budaya? Adorno mengkritik industri budaya di mana produsen korporat menjalankan kontrol dari atas ke bawah. Menurut Adorno, sejak komodifikasi bentuk-bentuk budaya atau benda-benda seni dan bentuk-bentuk budaya menciptakan sarana pendapatan bagi penciptanya. Nah, itu ya. Jadi kok dijual itu Adorno yang kontra. Tapi sayangnya tidak banyak yang ngeh, tidak banyak yang peduli dengan isu ini dan akhirnya berlanjut jualan sampai tahun sekarang. Ya. Apalagi lanjutannya? 234-nya mana? Nah, ya. Kesimpulan aja. Ya.
Ya, kesimpulannya apa? Simpulannya, Iya. seperti yang kita tahu, produk-produk yang banyak diproduksi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusra. Nah. Nusra ya. Nusra. Jadi kalau Nusra Nusa Tenggara. Ya, jadi kalau pisang coklat sangklat gitu ya. Bukan pisco, sangklat. Ya, risol mayo, solyu. Nasi goreng sireng gitu. Ya, oke. Yang banyak diproduksi Ya. di 3 daerah tersebut ya seperti yang kita tahu yang lebih menguntungkan dan tidak ribet. Hmm. Nah, itu yang kurang diminati ya itu kebalikan dari yang tadi. Kebalikan tuh gimana? Laptop saya dibalik. Kebalikan dari yang tadi yang tidak menguntungkan dan Oh, tidak banyak tidak ya yang ribet. jangan ribet. Ya ribet. Oke. Terus apa lagi? Ya jika kamu memiliki kesempatan untuk membuat pengembangan produk, ya produk yang dikembangkan yang pasti yang menguntungkan balik lagi ke Tadi lah gini, balik lagi gitu ya. Iya, oke. Ada lagi? Itu aja. Ya udah, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk teman saya. Aduh. Ini kelas apa stand up comedy? Ya, jadi itulah materi untuk hari ini. Ya, industri budaya dengan tanda kutip ya. Jadi ini kita bukan bicara industri yang artinya positif, mengarah ke positif ini enggak. Kita bicara tanda kutip kebobrokan gitu ya. Kita bicara sebuah turun-temurun, hal turun-temurun yang ya ternyata salah dari dulu. Tapi sekarang kita udah terlanjur seperti ini, sulit banget untuk lepas dari itu. Ya, nah mungkin kita nyetop semua dagang hendak di Bali. Oh ibu jangan jualan bu, jangan jualan, nggak bisa. Ya gila kamu dikira. Ya, lalu kamu pergi ke Jawa, minta anak kecil itu gendong-gendong singa itu. Ayo adek gendong singanya, nggak bisa kayak gitu. Ya, nggak bisa. Ya, kita sudah berada di pola ya kayak bola salju menggelinding gitu ya. Ya, itulah yang terjadi. Ya, sedih mah hidup jadi manusia ya. Oke, ada yang ditanyakan, disampaikan? Tidak ada? Aman? Aman. Berikutnya, kalau begitu saya ke kelas online dulu. Oke, teman yang online sudah hadir semua. Ya, ini ada titik. Hasil saya Pak. Oke, coba ya. Wah. Set. Ya. Luar biasa ya. Jadi temanmu ternyata ikut kelas saya online, tapi nggak bisa di Zoom nih. Nah, ini ya. Temanmu ikut kelas saya online dan ternyata dia bikin rekap juga, saya baru cek. Wah ini Ferry, terima kasih sekali. Ya, jadi ini benar, ya ini hasil dari googling tentu saja, template-nya tapi enggak apa-apa. Produk budaya Pulau Jawa, spesifik Jawa Timur, ini rumahnya Ferry ya dari Malang. Kerajinan tangan, keramik dan topeng. Kenapa banyak diproduksi? Lagi-lagi pusat kota yang sering dikunjungi. Ya. Pusat kota sering dikunjungi, banyak produksi cenderamata, salah satunya keramik. Cenderamata oleh-oleh wisatawan. Lagi-lagi kata kuncinya cenderamata dan juga oleh-oleh. Polanya masih sama. Kenapa topeng keramik diproduksi? Mendatangkan kekayaan. Nah, parikannya apa? Jawa Timur identik dengan percakapan yang lucu, terhibur. Ya, parikan. Kegiatan ini kurang diminati. Oke, pertunjukan seni mungkin ya. Kita coba cari gambarnya, parikan. Wah ini puisi ya, maksudnya sejenis itu ya, karya sastra gitu ya. Nah, parikan. Saya bahkan nama aja nggak tahu ya, maksudnya kata parikan itu saya nggak tahu bahwa kata itu ada. Ya, itu sudah jadi bukti kalau nilainya udah menurun nggak diminati, nggak populer. Ya, nggak populer. Orang luar Jawa, saya orang Bali nggak tahu apa itu parikan, udah nggak populer. Kenapa? Polanya masih sama. Apakah bikin pantun, puisi, karya sastra ini mendatangkan kekayaan? Tidak. Ya, nggak ada orang Jawa kaya hanya bikin kayak gini. Ya, itulah dilema yang terjadi. Padahal ini budaya. Inovasi kopi ya. Kopi dampit.
minim risiko pengiriman, mudahnya pembuatan, hanya diseduh, kopi dampit. Kita coba cari gambarnya ya. Kopi dampit kayak gimana sih? Wah, berarti biji kopinya berarti ya. Nah, ini dikembangkan. Tapi kalau saya tanya lagi kenapa memilih kopi ini, jawabannya pasti apa? Mendatangkan kekayaan. Iya, tren sekarang banyak yang ngopi. Makanya anak-anak muda zaman sekarang kok sulit tidur, ya kerjaannya ngopi. Ya. Ya. Kenapa insomnia jam 1 jam 2 masih klik buka Instagram? Karena kerjaannya ngopi. Ya, gitu ya. Jadi terima kasih Ferry, wah luar biasa ini. Dia ngirim ke saya lewat chatnya. Ya Pak, seperti puisi namun lucu. Nah, ini ya, karya sastra ya. Ya, kenapa tidak diminati, kenapa tidak berkembang, tidak mendatangkan kekayaan. Ya, kita terima kasih pada Pak Adorno Senpai. Yang kata temannya Pak Adorno dari Jepang. Ya, Jepang, Jerman, ya mirip lah ya. Ya, coba ya. Ya, kita lihat Jepang, Jerman itu sebelah mana? Ya, Jerman ya. Oh, ini Jerman ya. Sekarang kita rute ya ke Jepang ya. Jepang nih. Jepang, rumahnya Naruto. Mana nih dia? Nggak kelihatan, oh nih. Direction mana? Oh, nggak bisa direction. Maaf, kami tidak dapat menghitung rute dari Jepang ke Jerman. Ya. Ya. Google Maps-nya bilang Gomenasai ya. Ya. Gomenasai Andika-san gitu ya. Jadi dia tidak bisa ngitung nih saking jauhnya. Kamu kok bisa dari Jerman ke Jepang, gimana ceritanya? Ya, Jerman tuh di sini, ya, Jepang tuh di sini. Ya, ini kalau kamu jalan kaki, kakinya putus duluan. Ya. Bali semana Bali? Bali yang ini ya, pulau yang kamu kalau kelilingi itu butuh waktu sehari naik NMAX ya. Itu setitik ini Jepang sama Jerman segini. Ya, ternyata jauh ya. Ya, Google Map-nya nyerah ya. Ya. Ini bisa gomene gitu dia. Ya, Jerman, Jepang, gomene gitu ya. Nggak bisa ya, jauh ya. Akhirnya saya juga baru tahu ya, ternyata kalau jaraknya jauh dia nggak mau nampilin. Ya, capek mungkin hitungnya. Nah, tapi kalau dari Bali ke Jepang gimana ya? Coba ya. Bali, rute, Jepang dong guys. Jepang. Yuk, bisa nggak? Bisa. Tapi dia pintar ya. Tapi dia pintar ya, maksudnya disuruh naik pesawat, ada ikon pesawatnya, bukan ikon motor ya. Pilihannya cuma mengemudi, berjalan. Coba berjalan ya. Ayo. Mau ngapain lu? Bisa. 3.814 jam. Ya. 3.814 jam. Kirim rute ke ponsel, minta nomor WA-nya mana tadi? Kalau naik mobil dah, naik mobil berapa jam? Oh, maaf ya, Gomene ya. Gomene. Naik mobil enggak bisa, tapi kok jalan kaki bisa. Sepeda enggak bisa ya, bersepeda tidak tersedia. Sepedanya habis duluan di jalan. Wah, ini Google Maps-nya gila ya. Jadi kalau jalan dikasih, naik mobil enggak dikasih. Terbang aja. Jadi kalau Jerman, Jepang enggak bisa. Ayo kita dari Jerman ke Bali. Ayo update dong, gimana cara update-nya nih? Frankfurt, loh kok masih ini? Google Maps-nya kena genjutsu ya. Bengong deh. Oh, udah baru update. Terbang bisa. Terbang itu 17 jam. Kalau jalan kaki. Bisa ya? 2.907. Coba naik mobil. Naik mobil nggak bisa. Wah. Ya.
Ya, saya nyontohin kamu gimana jadi software tester. Jadi ada orang yang kerjaannya nyoba-nyoba software dan itu dibayar. Ya, cara orang tester itu bekerja adalah otaknya taruh dulu di atas meja. Ya, jadi orang yang paling blow on, nyobain tombolnya, ya, nyobain fiturnya, baru logikanya dipakai. Logikanya nomor 2. Ya, yang pertama itu adalah nyobain aja, klik-klik aja, ketik-ketik aja, baru berpikir gitu. Kalau mikir dulu udah pasti nggak nyobain. Jadi kalau saya mikir dulu, Jerman Bali nggak mungkin tampil di Google Maps, nggak jadi nyoba saya. Jadi langkah pertamanya adalah nyoba dulu tanpa otak. Ya, langkah keduanya baru mikir. Ya, itu software tester. Ini kayaknya Google-nya ngaco ya. Ya, berangkat sekarang, yuk let's go. Ya, udah nanya berangkat sekarang. Ya, oke. Itu selingan aja ya. Biar tidak stres, tapi biar makin stres ya. Berikutnya ya udah saya ngabsen. Oh ya, untuk teman-teman yang di Google Meet, teman-teman yang di Google Meet sudah bisa leave. Ya, karena berikutnya saya akan absen, tinggal absen saja. Ya, jadi untuk minggu depan 26 kita libur ya. 26 libur. Jadi di Bali itu ada hari raya. Baik, terima kasih Pak, sama-sama. Pakai bahasa Jepang ya. Arigato gozaimasu Andika Sensei gitu ya. Ya, jadi bercanda. Ya. Jangan dilaporin saya sama Pak Muku ya. Bingung Pak? Oh ya, nah, Pak. Ya, bingung. Ya, bingung Pak. Ya berarti tidak wibu certified. Ya, jadi boleh live, lalu minggu depan 26 kita tidak kuliah ya. Kita ketemu lagi 2 November. Arigato gozaimasu Andika Sensei. Hai ya. Iya, bawa. Aduh. Ya, ternyata Nur fotonya tidak sembarang Sasuke ya. Ya, jadi foto Sasuke sudah menjelaskan semuanya. Saya live ya Pak, arigato, hai ya, silakan ya, nggak tahu Jepangnya apa ya. Ingat ya, minggu depan libur kita ketemu lagi 2 November. Tapi nanti kuliahnya mungkin langsung 2 materi. Oke, bisa live, saya stop present.